Bayangin ini, stadion penuh, rakyat satu bangsa bersatu mendukung timnas. Tapi ujungnya gagal lolos Piala Dunia. Padahal harapan udah dipasang setinggi langit. Pemain naturalisasi datang satu persatu, PSSI pun sudah push habis-habisan. Lalu kita tanya, semua ini untuk apa? Timnas sekarang itu bukan kayak dulu, ya. Ingat, kita punya pemain-pemain diaspora, pemain top Eropa yang sudah melalang buana di liga-liga top Eropa. Supporter dari timnas itu udah luar biasa banget, ya. Semua berharap Indonesia akhirnya bisa masuk ke panggung dunia. Tapi kalau ternyata ujungnya tetap gagal lolos Piala Dunia, siapa yang harus disalahkan, ya kan? Dan apa yang salah dari itu semua? Coba deh kalian ingat ya, kapan terakhir kali rakyat Indonesia itu bisa se-hype ini tentang timnas Indonesia? Di setiap pertandingan, stadion penuh. TikTok, YouTube, Twitter, semua bahas tentang timnas Indonesia. Baju timnas laku, sampai yang KW pun ikut laku gitu loh, ya kan? Ya rame gitu, semua yang berhubungan atau yang connect-nya terhadap timnas Indonesia pasti akan hype setinggi-tingginya. Bahkan yang biasanya orang tuh nggak peduli banget masalah sepak bola ya, atau mungkin bukan orang yang terlalu tahu tentang sepak bola, ikut dukung gitu loh, karena tim ini punya harapan gitu loh. Ini bukan cuma sepak bola, gue yakinnya tuh di situ. Tapi ini udah jadi simbol daripada kebangkitan daripada nasionalismenya gitu loh. Dan kita semua juga lihat ya strategi yang utama yang dipilih gitu, yaitu ingat dengan kata naturalisasi, atau bisa dikatakan kita menyaring semua pemain-pemain diaspora yang ada di luar Indonesia ini untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Salah satunya Jordi Amat, Shane Patinama. Terus juga kita sering mendengar namanya Jay Itzes, Ivar Jenner, ya. Terus juga ada Calvin Verdong. Terus juga ada yang namanya yang terbaru ini ya, Ole Romeni, Tom Hai gitu ya. Nah, satu persatu itu datang gitu loh. Mereka itu pemain bagus, pemain yang punya kualitas ya bisa dikatakan mendekati ya grade A gitu, walaupun ya nggak akan sebagus Kylian Mbappe dan segala macam gitu ya. Cuman ya setidaknya mereka punya pengalaman yang top gitu di Eropa gitu loh. Pemainnya bagus-bagus, punya kualitas, tapi ya yang perlu kalian ingat adalah membangun timnas Indonesia itu bukan hanya masalah kualitas aja, tapi ini adalah sebuah sistem. Naturalisasi memang menjadi jalan cepat. Tapi yang jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah itu cukup? Dan satu hal yang tidak boleh terlewat ya untuk kita semua sebagai fans timnas Indonesia, kita harus hormat setinggi-tingginya untuk para pemain Indonesia, khususnya para pemain naturalisasi yang mereka datang jauh-jauh gitu ya, ninggalin zona nyaman, bermain di Eropa, bahkan mengorbankan keluarga negaraan lamanya gitu kan. Mereka belajar lagu Indonesia Raya juga gitu kan, terus juga adaptasi cuaca. Ya kita tahu bahwa kelembapan di Indonesia itu lebih tinggi dibanding Eropa gitu ya. Ya kalau kita lihat pemain-pemain naturalisasi itu banyak yang nggak nyaman juga main di GBK. Kalau kita sering nonton Tom Hai yang cepat merah mukanya, terus juga Calvin Verdong gitu kan, yang udah istilahnya karena memang tidak terbiasa ya pada akhirnya mereka juga mengorbankan kekuatan fisiknya gitu loh. Terus juga budaya gitu, culture-nya gitu ya, bahasanya, bahkan gaya permainan ya, gaya permainan kita sebagai yang terlahir di Asia gitu ya, itu sangat berbeda dan berbanding jauh terhadap permainan Eropa gitu loh. Dan gue yakin adaptasi ini tuh nggak cukup mudah untuk mereka semua, karena
yang biasanya mereka pakai formasi 4-3-3 attacking gitu kan. Nah, di kita itu mainnya 3-4-3 defending gitu. Jadi memang adaptasi peralihan dari yang biasa mereka dari lahir itu sudah terbiasa dengan sistem 4-3-3 harus berubah sebagai sebagai acuan bahwa 3-4-3 ini adalah salah satu culture dari permainan Indonesia. Mereka bisa aja gitu loh, tetap nyaman bermain di Eropa, ya. Tapi mereka pilih untuk membela merah putih gitu loh. Dan kita harus bedakan. Nah, sekali lagi ini poin pentingnya ya. Kita harus tetap bedakan, mengkritik sistem itu penting, ya. Tapi jangan sampai kita menjatuhkan mereka yang udah berkorban habis-habisan untuk membela bangsa ini, gitu ya. Apalagi sampai ada ya bisa dikatakan ya pemain ini kan bukan lahir di Indonesia atau ini kan pemain asing. Don't do that. Kita harus menghargai keputusan, menghargai usaha mereka, menghargai pengorbanan mereka untuk membela merah putih ini. Kalau misalnya timnas Indonesia tetap gagal lolos nih ya kita hanya berandai-andai aja gitu, karena kita pun sebagai timnas Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, karena baik lagi tim ini tuh baru lahir gitu loh. Meskipun udah all in gitu ya, itu artinya ya ada yang salah di akar. Baik lagi grassroots ya. Apakah pembinaan usia dini ini sudah mulai berjalan? Liga domestik ini secara kualitasnya sehat atau enggak gitu ya? Pelatih ini dikasih waktu nggak sih untuk membangun gitu kan? Apakah PSSI ini udah mengambil keputusan dengan transparan gitu kan? Nah, karena kalau semuanya cuma mengandalkan naturalisasi, itu seperti ngecat tembok yang udah rapuh gitu loh. Di luar kelihatan bagus, padahal di dalamnya bisa hancur kapan aja gitu loh. Indonesia bisa jadi kekuatan besar di Asia. Kalian percaya nggak soal itu? Kita punya fans dengan militan dan loyalitas paling tinggi di Asia. Kita juga punya anak-anak muda yang berbakat di setiap daerahnya. Tapi kita juga butuh pembinaan jangka panjang. Itu yang paling penting gitu. Kalau kita ingin membangun sepak bola yang serius, kita juga harus memikirkan apakah infrastrukturnya sudah mendukung, sudah bagus atau tidak gitu loh. Dan layak gitu loh. Kompetisi usia dini itu juga harus dilakukan secara rutin gitu. Dan yang bisa dijaga adalah kita bukan cuma jadi penggembira kualifikasi aja gitu loh. Tapi kita bisa jadi peserta tetap di Piala Dunia. Itu yang paling penting. Nggak butuh juara deh. Nggak butuh untuk saat ini, tapi ya kita nggak terlalu butuh untuk wah kalau timnas Indonesia itu harus juara atau gimana. Enggak gitu loh. Kita butuh sistem yang lebih baik supaya kita punya eksistensi dalam sepak bola Asia, apalagi di dunia. Karena untuk mempertahankan eksistensi itu sangatlah sulit gitu loh. Bukan Indonesia aja yang ingin berkembang, banyak kok negara-negara lain, apalagi kalau kita dengar ya Cina gitu loh. Cina itu punya misi bagaimana caranya mereka itu bisa lolos dan bisa juara di 2040 gitu loh. Ya kalau nggak salah 2040 lah gitu. 2040 atau 2045. Tapi apa yang Cina lakukan? Yaitu membangun infrastruktur yang begitu besar, begitu banyak. Mereka misinya membangun infrastruktur lapangan sepak bola mini soccer itu sebanyak 10.000 di semua titik wilayah Cina. Kebayang nggak? Karena mereka mau sepak bola di Cina itu juga sama seperti sepak bola di Brazil. Karena di Brazil sepak bola itu menjadi sebuah budaya. Ya. Nah, alhasil kalau sepak bola sudah menjadi kultur atau sepak bola itu sudah menjadi budaya, ya kita lihat pemain-pemain Brazil. Mereka semua mendunia. Baik itu yang di levelnya D sampai levelnya A. Mereka semua menjelajah dunia untuk bermain sepak bola dan itu menjadi elemen penting untuk apa? Keberlangsungan hidup masyarakat Brazil. Ya. Dan
kalian juga mungkin kalau suka nonton ya, Liga 1, ya banyak kan pemain-pemain Brazil yang main di Indonesia. Ya, jadi itulah yang harusnya menjadi tujuan kita, bahwa eksistensi itu sangat penting. Nah, makanya ayo dong ya, khususnya para pemain timnas Indonesia yang lokal, yang merasa lokal, kalian juga harus bertarung, kalian juga harus mencapai cita-cita untuk bisa menaklukkan dunia luar Indonesia. Jadi kalau misalnya Indonesia gagal Piala Dunia ya, jangan biarkan harapan ini mati. Itu yang ingin gue ingatkan di video ini. Justru inilah saatnya untuk bangkit, karena rakyat Indonesia gak butuh cuman selebrasi bintang naturalisasi saja, tapi kita butuh kebanggaan secara kolektif ya. Kita juga harus punya kebanggaan itu lahir dari proses yang jujur dan juga tulus gitu loh. Garuda mungkin bisa gagal terbang hari ini, tapi jangan pernah kita harus membiarkan kehilangan sayapnya. Oke, jadi menurut lo strategi naturalisasi ini sudah tepat belum? Atau mungkin dirasa masih ada yang kurang kah atau tidak? Dan kalau gagal lolos, siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini gitu loh. Drop pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kalau lu peduli sama masa depan sepak bola Indonesia. Dukung terus kepada channel-channel sepak bola yang kritis dan juga membangun, bukan kritis tapi menjatuhkan. Salam sepak bola, Viva sepak bola. Satu, terima kasih banyak untuk support. Dua. I just want to say, from all of us, that when we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. I want to say also congratulations for the anniversary. It means a lot that you support this Timnas. It means a lot that you support Timnas already for such a long time. And I tell you one thing, we are not finished.